Sivitas akademika dari berbagai kampus terus menyuarakan keprihatinan terkait kondisi politik dan demokrasi jelang Pilpres 2024. Diawali dari akademisi UGM Yogyakarta, kemudian diikuti akademisi dari berbagai universitas lain. Salah satu pesan yang disampaikan para akademisi tersebut adalah mengingatkan Presiden Jokowi agar bersikap adil dan menjunjung tinggi etika saat menjalankan kekuasaan. Kekuasaan yang dijalankan secara lancung akan merusak etika, kemudian hukum akan ikut rusak juga. Kami mengawasi, khususnya sejak keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU 21/2023 yang meloloskan putra Anda menjadi calon wakil presiden, Anda makin menjauh dari harapan yang diamanatkan oleh pemilih Anda, terutama menyangkut netralitas sikap negara yang Anda sering katakan dan kontinuitas perjuangan reformasi melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam berbagai bentuknya. Kami meminta Anda berkompas pada hati nurani dan berpegang secara konsekuen pada Pancasila, dasar filsafat, dan fundamen moral kita semua. Hingga kini sedikitnya telah ada 13 kampus yang menyuarakan keprihatinan terhadap situasi politik Indonesia saat ini. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan menilai munculnya petisi atau suara keprihatinan dari kaum akademisi merupakan bentuk tanggung jawab moral mereka. Mereka mungkin tidak terlibat di dalam aktivitas partisan politik, yaitu politik kepartean, politik kepemiluan, mereka tidak terlibat. Tetapi menyampaikan pandangan tentang kondisi negara, mengenai kondisi politik, itu sama seperti mereka menyampaikan pandangan tentang kondisi ekonomi, kondisi sosial, sama. Itu wujud tanggung jawab konstitusional. Justru ketika ada masalah dan kampus diam, ada masalah malah, berarti kebebasan berekspresi terganggu. Tapi ketika mereka mengungkapkan pandangannya, menurut saya itu adalah tanggung jawab, sikap bertanggung jawab dari kampus. Sementara anggota tim pemenangan Prabowo Gibran yang juga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menilai gerakan akademisi kali ini ada skenarionya. Sebagai negara demokrasi, kita menghargai aja pendapat dari masing-masing orang. Itu kan semua orang punya kebebasan untuk mengungkapkan pendapatnya di depan umum, termasuk oknum-oknum sivitas akademik. Ya nggak apa-apa. Tetapi saya juga ingin menyampaikan bahwa selama ini kampus itu juga harus dijaga marwahnya. Coba lihat di beberapa foto, katanya Sivitas Akademi Independen. Kok ada yang mengangkat jari dengan nomor tertentu? Kok ada salah satu ketua partai di situ? Ya benar aja bos. Mohon maaf, kita harus hargai mereka juga. Dengan harapan agar gerakan agitasi ini jalan. Tapi saya yakinlah rakyat dan mahasiswa itu bukan orang yang bisa diatur begitu. Ini skenario ini kita udah paham sebagai mantan aktivis. Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD melihat setelah marak aksi keprihatinan kaum akademisi, kini muncul oknum yang mencoba membungkam suara akademisi. Ada beberapa rektor perguruan tinggi yang kemudian membuat pernyataan seperti yang diminta oleh orang yang melakukan operasi itu. Tetapi ada rektor yang jelas-jelas menolak, yaitu Rektor Universitas Sugio Pranoto dari Semarang. Dia menyatakan didatangi oleh seseorang untuk membuat pernyataan mendukung bahwa pemerintahan Pak Jokowi baik, pemilu baik, penanganan COVID nomor 1 dan sebagainya. Ya. Nah itu yang beredar ke rektor-rektor, tapi tidak semua rektor menyetujui pernyataan itu. Ada yang memodifikasi, juga yang membacakan itu sesuai dengan pesan yang ditulis template-nya. Coba kamu baca ini. Ada rektor loh yang begitu. Tetapi semakin ditekan perguruan tinggi, semakin menggelombang gerakan-gerakan. Hasil jejak pendapat Kompas pada 29 Januari hingga 2 Februari 2024 menunjukkan mayoritas publik menilai penting etika politik dijaga selama pemilu. Saat ditanya seberapa penting etika politik dijaga selama pemilu, 63,4% menjawab sangat penting, 32,7% menjawab penting, 2,2% responden menjawab tidak penting, sementara 0,1% sangat tidak penting.
Soal apakah Presiden patut mendukung salah satu pasangan calon dalam pemilu, 54,4% menjawab tidak patut karena Presiden harus netral. 43,9% menjawab patut karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sisanya menjawab tidak tahu. Presiden Joko Widodo akhir Januari lalu sempat mengungkapkan soal ketentuan di Undang-Undang Pemilu yang memberikan hak pada Presiden dan Menteri untuk berpihak atau ikut kampanye. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Kita ulas soal gerakan akademisi yang mengingatkan Jokowi soal etika politik ini bersama peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti dan mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Komarudin Hidayat. Selamat malam Prof. Komar, selamat malam Mas Rangga. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Prof. Komarudin, saya ingin mendengar apa pendapat dari Profesor soal suara-suara dari akademisi yang menuntut untuk pemilu dilakukan secara demokratis dan netral. Ya, yang pertama satu catatan ya bahwa indeks demokrasi kita menurun. Namun demokrasi itu bagi masyarakat awam relatif abstrak dan elit. Ketiga, paradigma pemikiran para politisi yang penting itu memenangkan suara voting masyarakat dan terutama masyarakat bawah yang pendidikannya relatif rendah dan mereka itu sebenarnya tidak paham tentang indeks demokrasi. Yang sadar indeks demokrasi itu masyarakat kelas menengah ke atas, terutama orang kampus. Sehingga di sini ada dua arus pemikiran yang berbeda. Satu yang menekankan etika dan kesehatan demokrasi, sementara para politisi itu agenda yang penting menang kalau perlu dengan mencari celah-celah kelemahan hukum undang-undang yang ada untuk memenangkan pemilu. Jadi ini memang dua arus pemikiran yang berbeda. Mestinya dua itu menjadi satu, sintesa, reintegrasi. Tapi sayangnya sekarang ini suara kampus itu satu arus tersendiri, para politisi punya arus tersendiri. Nah, ini Prof kan juga bergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa. Apakah keprihatinan yang dibawa oleh akademisi ini sejalan juga dengan yang disuarakan terus oleh Gerakan Nurani Bangsa? Ya, Nurani Bangsa ini dekat dengan suara moral para akademisi, para profesor, bahwa kita sangat menekankan etika dan legitimasi tidak hanya legal tapi juga moral. Sebab yang dilahirkan oleh pemilu bukan sekedar pemenang pemilu, tapi pemimpin yang bisa membangun kebudayaan peradaban bangsa ini. Sehingga aspek moral itu menjadi sangat penting sebagaimana pentingnya legitimasi legal. Kalau saja yang menang yang penting legal dengan memainkan celah-celah hukum yang lemah, maka saya khawatir nanti tidak bermartabat pemilu yang dihasilkan itu, dan itu dampaknya kurang akan menimbulkan kebanggaan dan bagi masyarakat di mata dunia maupun masyarakat Indonesia. Tadi Prof juga bilang bahwa politisi dan akademisi punya arus sendiri, punya suara sendiri. Apakah dua suara yang berbeda dengan arus yang berbeda ini bisakah ada titik temunya? Sampai hari ini rasanya agak sulit ya, karena ibarat orang permainan maraton mendekat garis finish, maka bagi pemenang itu yang penting kan menangnya dengan berbagai cara, dan tidak ada pemilu yang steril dari kecurangan gitu. Sehingga dengan demikian kalau pihak pengawas tidak kuat, tambah lagi kemudian moral diabaikan, saya khawatir ya yang menang, tapi secara moral itu kurang legitimate. Baik. Mas Rangga, ini menarik ketika mayoritas responden dari Litbang Kompas melihat etika politik itu penting. Tapi apa ada penjelasan secara detail mengapa mereka melihat etika politik itu penting dijaga selama pemilu ini berlangsung? Ya Mbak Cindy, jadi memang menekankan lagi poinnya Pak Komarudin Hidayat ya, bahwa itu sekarang bukan hanya yang menengah ke atas lagi ya, tapi mayoritas masyarakat sekarang itu sudah bisa melihat bahwa etika itu penting nih, faktor penting yang harus tetap dijaga
di pemilu. Hasil survei kita 96%, jadi hampir semua masyarakat tuh sepakat ya bahwa etika itu penting. Kenapa? Karena memang ujungnya panjang. Misalnya, etika ini kemudian juga berhubungan dengan kira-kira nanti pemilu itu berjalan adil. Ketika misalnya tidak etis, nah mayoritas dari responden kita juga melihat bahwa nanti pemilu itu bisa jadi tidak adil gitu, berjalan dengan tidak fair. Ujungnya lagi, pemilu itu berjalan dengan tidak adil atau tidak fair, demokrasi Indonesia lah yang menjadi korban, yang dikorbankan. Situasi ini akan memperburuk demokrasi Indonesia yang sudah kita bangun susah payah nih, paling tidak selama 2 dekade terakhir. Begitu Mbak Cindy. Oke. Nah, juga disebutkan dalam Litbang Kompas soal netralitas presiden. Bagaimana responden melihat soal netralitas presiden ini dari Litbang Kompas membacanya? Ya Mbak Cindy, jadi memang kita mencoba untuk men-track ya atau melihat perspektif masyarakat terkait netralitas presiden dari tahun lalu sebenarnya, dari Mei. Itu memang konsisten bahwa masyarakat itu berharap Pak Presiden itu bisa netral. Ya. Dari hasil yang Mei itu 90% berharap bahwa Pak Presiden itu netral. Dari hasil yang terakhir itu bulan ini ya, itu memang mayoritas itu merasa bahwa Pak Presiden itu harus netral. Nggak patut lah kalau Pak Presiden itu berpihak ke salah satu calon tertentu. Nah itu juga berkaitan juga dengan soal etika tadi Mbak. Ketika misalnya Presiden itu tidak netral atau mendukung salah satu pasangan calon, itu bisa masuk ke kategori yang sebenarnya tidak etis. Ini tindakan yang tidak etis dilakukan oleh Presiden. Jadi masyarakat sudah sampai kepemikiran ke sana Mbak. Tidak etis dilakukan oleh Presiden. Bagaimana Prof memaknai temuan dari Litbang Kompas ini? Referensi kita pemilihan langsung itu masih miskin. Ini kan baru 2 kali setelah Pak SBY dipilih langsung oleh masyarakat. Nah, ketika Pak SBY itu memberikan satu benchmark sesungguhnya, yaitu netral, mengambil jarak yang sama dari semua kontestan. Itu menjadi referensi kolektif memori bagi masyarakat. Oleh karena itu, ketika sekarang Presiden Jokowi cawe-cawe, nah ini dianggap sebuah anomali, walaupun Presiden Jokowi itu mencari celah-celah hukum bahwa kami berhak untuk berpolitik. Nah, jadi ini antara referensi legal dan referensi moral ini kan tidak menyatu dalam Pak Jokowi itu. Harusnya dikedepankan juga lah soal etika dan moral begitu ya, Prof ya. Nah, kedua gini, kesadaran masyarakat bahwa etika itu penting, iya, sebagaimana ketika ditanya soal korupsi itu kejahatan ya jelas, tapi nyatanya korupsi kan jalan terus. KPK juga tidak berhasil. Begitupun tentang netralitas, martabat etika berpolitik, demokrasi penting. Tapi sebagaimana KPK, saya khawatir juga tetap aja melanggar etika politik akan jalan terus demi menangkan sebuah permainan atau pertandingan pemilu ini. Terakhir Prof, untuk Prof Komarudin, jadi kan pernah ditanyakan juga kepada Presiden soal suara-suara dari kampus, dari akademisi. Presiden menyatakan bahwa itu adalah hak demokrasi dan menghargai. Apakah Prof Komarudin melihat suara dari kampus itu sudah didengarkan oleh Presiden atau sudah sampai ke dipertimbangkan oleh Presiden, dan bagaimana ini bisa didengar dan kemudian dijadikan pertimbangan oleh Presiden suara-suara dari kampus ini? Saya khawatir kalau Presiden tidak menghargai suara intelektual, kampus, dan tokoh-tokoh moral agama. Kalau Presiden mengatakan ini hak kami berpolitik, maka nanti kampus kami punya hak untuk mengoreksi jalannya pemerintahan, kami punya hak untuk bersuara. Kalau yang terjadi ini kan terjadi benturan antara arus pemikiran etika politik dan politisi yang mengejar kemenangan. Nah ini kalau terjadi rugi semuanya. Padahal pemilu itu kan tidak segera mencari kemenangan. Siapapun yang menang itu kan baru mulai untuk bangun peradaban bangsa. Saya khawatir kalau dimenangkan dengan cara tidak bermartabat, itu nanti dia juga akan gagal atau noisy dalam menjalankan pemerintahan. Baik. Tapi suara-suara itu tetap harus dijaga ya Prof, untuk mewujudkan pemilu yang menghormati demokrasi dan juga netral serta jujur. Terima kasih Prof Komarudin Hidayat, terima kasih juga peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti sudah berbagi pandangan dan informasi bersama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini. Selamat malam.